Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, saya Iqbal Budi Prastowo, NPM 2014-07-1041. Saya dari Teknik Pertanian 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Marel, kuis dari Pak Marel, yang berjudul Sistem Transmisi Manual dan Otomatis. Langsung saja ke PPT. Oke. Sistem transmisi manual dan otomatis. PPT ini dibuat oleh Budi Prastowo atau saya sendiri. Oke, langsung saja ke pengertian. Pengertian transmisi otomatis merupakan jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Kalau untuk transmisi manual, yaitu merupakan komponen-komponen perpindahan tenaga yang dihasilkan di mesin menuju ke poros roda yang menggerakkan atau berjalan dengan kecepatan yang ditentukan. Berikut cara kerjanya. Cara kerja transmisi otomatis. Ketika transmisi otomatis bekerja, baling-baling pertama berputar dan memompa oli transmisi ke dalam ruang hampa. Selanjutnya tekanan oli akan menggerakkan turbin. Hal ini memberikan peningkatan torsi ke turbin sehingga ketika RPM mesin meningkat. Prinsip transmisi otomatis ini umumnya dimulai dari pengubahan puntiran yang berfungsi sebagai komponen mekanikal. Setelah itu komponen ini mentransfer dengan mekanisme turbin dan pompa. Baling-baling pertama di dalam pengubah butiran bekerja sebagai pompa yang dipasangkan langsung memakai mesin. Selanjutnya, turbin planetary gear akan berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem baling-baling menjadi 3. Pada proses tersebut, baling-baling akan tetap berputar agar tetap memompa oli transmisi pada ruangan tertutup. Tekanan yang terjadi dipakai untuk mendorong turbin sehingga menghasilkan peningkatan torsi. Sedangkan pada prinsip kerja otomatis di planetary gear juga berfungsi sebagai gigi-gigi. Berfungsi sama seperti gigi-gigi pada transmisi manual untuk mengubah putaran turbin. Hal tersebut membuatnya mirip dengan flash persneling yang digunakan sebagai media untuk mengendalikan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisiknya, sebab planetary gear tidak ditemukan. Tapi pada cara kerja transmisi otomatis, planetary gear memiliki sebuah roda gigi yang di sekelilingnya terdapat banyak roda gigi kecil di bagian dalamnya. Hal ini digunakan agar menghasilkan tenaga yang optimal. Maka dari itu, untuk mengubah rasio komponen gear secara hidrolik, sistem ini membutuhkan kinerja dari valve body. Jadi kita jelaskan transmisi manual. Pertama, cara kerja transmisi manual ketika ada dalam kondisi netral atau N itu netral, maka mesin tak akan disalurkan pada poros output. Hal ini dikarenakan
Kita lanjut. Maaf tadi ada kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Transmisi manual yang pertama. Yang pertama, cara kerja transmisi manual 2M netral. Mesin tak akan disalurkan pada poros output. Hal ini dikarenakan sinchromous dalam kondisi bebas atau tak sedang terhubung dengan roda gigi tingkat. Untuk cara kerja mesin transmisi manual yang kedua, yaitu pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindahan gigi akan berputar bersamaan dengan memutar shift drum yang mengaitkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Kemudian cara kerja transmisi manual itu shift drum tadi akan terpasang dengan gardu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin ini nanti akan melakukan penguncian pada garpu pemilihan pada bagian ulirnya. Lalu garpu pemilihan gigi yang terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan atau ke kiri, di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dari gerak garpu pemilik gigi. Setiap gerakan pada gigi geser, nah ini nanti akan mengunci pada gigi kecepatan yang disesuaikan dengan sektor poros di mana letak gigi tersebut berada. Yang terakhir menginjak cara yaitu gigi kecepatan 1-4 percepatan akan bebas berputar pada setiap porosnya. Katakanlah ketika gigi masuk pada saat sepeda motor dikendarai, sebenarnya kondisi tersebut merupakan proses penguncian gigi kecepatan yang dikaitkan pada poros tempat di mana gigi tersebut berada di dalam proses penguncian yang dilakukan oleh gigi geser. Oke, kita lanjut. Komponen transmisi otomatis. Komponen transmisi otomatis di sini yang pertama ada torque converter. Ini komponen yang terpasang di input shaft transmisi dan dikencangkan menggunakan baut pada flywheel crankshaft. Komponen ini diisi dengan ATV, minyak transmisi otomatis atau minyak transmisi otomatis yang akan memperbesar momen mesin yang diteruskan pada bagian transmisi. Komponen ini berperan sebagai kopling otomatis yang memindah maupun memutus momen mesin terhadap transmisi. Kedua, planetary gear unit. Ini digunakan saat menaikkan atau menurunkan kecepatan mobil karena komponen ini bekerja menghasilkan tenaga serta mengarahkan kendaraan. Ketiga, hydraulic control unit. Komponen ini berperan untuk mengendalikan kinerja brake dan kopling. Brake itu rem dan kopling transmisi otomatis menggunakan tekanan dari pompa oli. Hydraulic control unit menggunakan oil pan reservoir fluid. Ini pompa oli untuk meningkatkan tekanan hidrolis dan beberapa katup serta pipa yang mengalirkan minyak transmisi pada bagian kopling, brake serta bagian lain dalam mekanisme transmisi otomatis. Yang keempat, manual linkage. Transmisi otomatis menggunakan dua buah linkage
yang memungkinkan sistem transmisi dikendalikan secara manual oleh pengemudi. Manual ini adalah komponen berwujud selektor lever, dilengkapi kabel, akselerator, serta kabel throttle. Komponen transmisi manual, transmission case atau yang pertama transmission case atau disebut juga dengan input transmisi. Ini merupakan salah satu komponen transmisi manual yang nantinya bertugas menerima output yang dihasilkan unit komplain. Dengan kata lain, komponen yang satu ini merupakan salah satu bagian dari transmisi manual sebagai tempat berdiamnya seluruh komponen transmisi. Selanjutnya, komponen yang cukup penting yaitu transmission gear atau bisa dikenal dengan roda gigi transmisi. Selain itu, ada juga komponen transmisi manual yang bernama synchronous atau gigi penyesuai, di mana komponen ini merupakan media yang digunakan untuk melengkapi atau membantu pemindahan kecepatan ketika dalam kondisi perputaran super tinggi. Oke, ada gear shift lever dan shift fork juga salah satu komponen transmisi manual. Komponen ini dikenal dengan nama tuas pemindah, porcelain, dan garpu pemindah. Selanjutnya reversi gear. Komponen ini adalah bertugas untuk mengubah arah dari putaran output shaft sehingga membuat kendaraan bisa berjalan mundur. Nomor 6, yang selanjutnya, di samping itu ada juga bulb shaft yang bertujuan sebagai pengunci penyesuaian yang terjadi dengan gigi percepatan, sehingga akan sangat memungkinkan output shaft berputar dan berhenti. Yang terakhir yaitu main bearing dan output shaft. Di mana main bearing ini berfungsi sebagai bantalan output shaft. Sementara itu output shaft sendiri memiliki tugas untuk menutup output shaft yang juga sekaligus didudukan tongkat porcelain. Contoh kerusakan dan penanganan. Oke, langsung saja. Kerusakan yang pertama, suara mendengung. Suara tersebut muncul dari beberapa komponen yang saling berbenturan di dalam sistem transmisi karena mekanisme penggerakannya yang berhambat. Hal ini akan kekurangan kekuatan dorong dari oli transmisi. Yang kedua, kebocoran oli. Kebocoran ini sering terjadi, ya kan? Bukan itu. Kalau kebocoran oli ini terjadi yang mudah diidentifikasi gitu. Karena transmisi ini adalah bagian yang vital dalam sistem transmisi, sehingga terjadi kebocoran atau maka menimbulkan masalah yang serius. Susah pindah gear, itu yang contoh kerusakan juga sih. Masalah ini memang agak sering terjadi di transmisi manual. Biasanya akan sulit memindahkan gear dari posisi netral ke gigi. Penyebabnya dikarenakan pada penghubung tuas dan withdraw lever. Selanjutnya kita akan ke penanganannya. Nah, pokoknya itu. Yang penanganan yang pertama sering mengganti oli, membuka kotak transmisi langsung, dan mengganti komponen yang rusak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.